kenal pribadimu. Intuiting extrovert. Halo Sobat Stephen, dengan memahami hasil tes Stephen, kita jadi tahu bahwa ada faktor genetik yang mempengaruhi cara berpikir dan pola hidup kita. Tentu saja setiap manusia berpikir menggunakan sebuah organ yang bernama otak. Dan rupanya otak manusia itu ada belahan dan juga ada lapisannya. Dari kelima belahan otak, yang paling sering digunakan oleh tipe intuiting extrovert adalah belahan otak kanan atas, yang dalam bahasa ilmiahnya disebut neokorteks kanan. Belahan otak dominan ini dalam ilmu Stephen dinamakan mesin kecerdasan. Sebagaimana sebuah mesin, tentu saja ada hard disk dan ada operation systemnya. Mesin kecerdasan di dalam Stephen merupakan operation system pada otak. Dengan demikian, cara berpikirnya bertipe intuiting. Selain belahan otak, ada juga lapisan otak yang aktif di antara lapisan otak luar dan dalam. Pada intuiting extrovert, lapisan otak yang aktif adalah lapisan luar. Stephen menyebutnya extrovert, sementara lapisan otak dalam dinamakan introvert. Extrovert-introvert Stephen berbeda dengan extrovert-introvert dalam psikologi umum. Di Stephen, extrovert-introvert menunjukkan letak drive motivasi dari mesin kecerdasan. Coba bayangkan sebuah lapisan otak luar yang berwarna abu-abu itu karakteristiknya renggang sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan luar. Disebut juga drive motivasinya dikendalikan dari luar ke dalam. Sementara lapisan otak dalam yang berwarna putih karakteristiknya rapat sehingga sulit dipengaruhi dari luar. Dengan demikian maka drive motivasinya dikendalikan dari dalam ke luar. Perpaduan antara mesin kecerdasan dengan drive motivasi ini yang dalam Stephen disebut sebagai personality genetic. Mesin kecerdasannya intuiting, drive-nya extrovert, sehingga personality genetiknya adalah intuiting extrovert atau IE. Memahami amanah yang dititipkan berjenis intuiting extrovert membuat kita bersyukur bahwa ada paket lengkap di dalam tubuh kita yang berisi kekuatan dan kelemahan dengan tipe intuiting extrovert. Agar rasa syukur semakin besar, maka semestinya berfokus pada penggemblengan kekuatan sehingga kelemahan-kelemahan akan tertutupi dengan sendirinya. Fokus, satu, hebat. Yuk kita bahas apa saja sih kekuatan dan kelemahan, juga bagaimana sebaiknya menggembleng kekuatan agar semakin optimal kebermanfaatan hidupnya. Intuition kata kuncinya, cara berpikirnya dominan menggunakan intuisi, yaitu cara berpikir ke masa depan. Dianggap sebagai orang yang rabun dekat karena terlalu fokus dengan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Senang memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan melalui melihat kejadian-kejadian di masa kini. Terkadang terlalu mudah terbawa oleh pengaruh lingkungan, cenderung tampak terlalu fleksibel dan kurang teguh pendirian. Ini adalah efek dari lapisan otak luar yang lebih aktif, dan dia mudah hanyut terpengaruh dengan percakapan orang di luar dirinya. Baterai dirinya seolah ada di luar dirinya. Hal ini yang membuatnya tak hanya fokus dengan ide-ide sendiri, tapi juga memandang kebutuhan lingkungan, membuat karya seni untuk orientasi pasar. Artinya, ide yang ditampung, dimodifikasi, dirakit menjadi sebuah inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, idenya akan lebih mudah diterima orang dan akan bisa lebih mudah dijual, sehingga menghasilkan margin keuntungan yang besar. Tak hanya mengejar volume sebagaimana orang sensing, tapi dia akan fokus pada kualitas sehingga tak perlu menjual banyak, tapi marginnya besar, keuntungannya tetap besar. Nah, cenderung senang merakit ide yang bertebaran di sana-sini. Akan menjadi lebih indah bila ide-ide mentah dimodifikasi sehingga menghasilkan nilai tambah yang sekaligus juga digunakan dan bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Cara berpikir terbuka seperti ini yang disebut sebagai proses kreativitas. Maka dia dianggap sebagai orang yang kreatif dalam menciptakan ide. Padahal menurutnya dia itu nggak mencipta, tapi hanya menggabungkan ide dengan pola tertentu, lalu merakitnya kembali menjadi sesuatu yang sedikit berbeda. Terkadang dia mengalami yang disebut fantasi, yaitu seolah berada di masa depan, membayangkan sesuatu sudah terjadi di masa depan. Dan ketika dia tersadar, dia kaget bahwa fantasinya tak sesuai dengan kenyataan.
Bila terlalu sering mengalami hal ini akan bisa mengakibatkan masalah. Untuk itu perlu untuk mendaratkan kata, yaitu menyadarkan dirinya untuk merakit idenya menjadi karya nyata. Tipologi fisiknya yang juga perut panjang, berusus panjang, mudah lapar, tapi pengen makanan yang berkelas. Makanannya diolah menjadi tenaga anaerobik di otot putihnya. Ditambah baterai dari luar, membuatnya punya energi eksplosif seketika. Meledak-ledak seketika, selalu ingin berubah. Seringkali tiba-tiba terbersit ide dari melihat wawasan baru. Seringnya berubah pikiran. Perubahan ini membuatnya terkadang terkendala dalam mengambil keputusan dan bahkan akhirnya kehilangan arah, ingin selalu dinamis sehingga rasanya mudah bosan. Mudah bosannya ini sering menjadi kendala dalam hubungan sosial. Dia seringkali melakukan hal-hal yang tak diduga oleh lingkungannya. Apalagi kalau lingkungannya terlalu banyak aturan dan kegiatannya hanya itu-itu saja. Kepala yang memproduksi ide rasanya tak nyaman berada dalam lingkungan seperti itu. Ada keinginan untuk memberontak dan melawan kebiasaan-kebiasaan yang menjemukan seperti itu dengan melakukan hal yang lebih menantang. Baginya pekerjaan seperti detektif, menemukan jawaban atas hal-hal yang tak tampak, yang menaikkan adrenalin justru akan terasa lebih menyenangkan baginya. Dalam berhubungan dengan orang lain juga membutuhkan penyegaran-penyegaran agar suasana terasa berbeda. Ada kalanya dia lari ke dunia imajinasi berupa film-film fiktif, lari dari dunia nyata untuk menikmati hal-hal baru yang tak pernah ditemuinya di dunia. Hal ini dilakukan untuk membunuh kebosanan. Selain itu, tantangan dan wawasan dalam film-film tersebut seperti merecharge energi untuk kembali menciptakan inovasi baru. Tentunya mendapatkan wawasan juga tak murah ya, tapi dia rela mengeluarkan uang untuk membeli kesenangan yang menambah wawasan dibanding bersenang-senang dengan lingkungan sosialnya. Nah, hal ini terkesan seperti asosial, senang asik sendiri ketika mencari kesenangan. Bahkan tampak seperti orang yang menikmati dunianya sendiri. Dia enggan terbebani dengan urusan hubungan yang mendalam. Untuk itulah dia kurang menyukai pembicaraan yang berhubungan dengan masalah pribadi. Meski dia dianggap romantis, karena seringkali pembahasan hubungan cinta itu menggunakan bahasa sastra dan menyampaikan perasaannya dengan bunga. Kalau dia jatuh cinta, bahasanya bahasa sastra. Lagunya ini seperti ini nih. Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu, desau angin meniupkan namamu. Aku pun terpaku semalam, bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Baru ku sadari, ku segera berlari. Nah itu tuh, dia kadang-kadang sibuk dengan romantismenya tapi sadarnya belakangan begitu ya. Sesungguhnya dia lebih memilih untuk bicara konsep besarnya saja dibanding dengan hal-hal detail yang membuatnya tak nyaman. Karena keasikan dengan diri sendiri ini, juga karena keinginan untuk berinovasi dan berkreasi terus-menerus, terkadang dia tak sadar akan musuh. Seringkali dia berjalan terlalu cepat tanpa mengindahkan aspirasi yang ada di lingkungannya. Keinginannya untuk hidup tak terganggu dengan norma membuatnya tak sadar dengan ketidaktahuan akan orang lain. Lama-kelamaan, bila ini dibiarkan, dia akan mempunyai banyak musuh yang ada di lingkarannya sendiri, dan tentu saja ini sangat berbahaya bagi dirinya. Dengan dianugerahi potensi terbaik dalam hal mengarang, perut panjang, menyukai perubahan, dan kemudahan untuk merakit sesuatu, maka sebaiknya sebagai bentuk syukur kepada Allah, semestinya ia harus menggembleng diri, semakin mengasah indera keenam, yaitu indera intuisi. Membersihkan frekuensi untuk menangkap sinyal-sinyal dari langit dengan memperbesar wadah, wawasan, dan keilmuan sehingga bisa menghasilkan karya yang bermanfaat dan diminati banyak orang. Kesungguhan, kebiasaan berdasar Makanats yang harus dilakukannya adalah dengan
menahan rasa bosan dan menambah kualitas. Intuitif extrovert, jangan cepat bosan. Steven, gue banget. Dengan Steven, kenal pribadimu.